Abdal, mana Abdal? Si di luar ya. Al-Fatir, Ananda Cahya, Anggun Gustina, Aulia, Bagas sakit ya, Bagas sakit, Dani, Dian Hasina, Fajar sakit ya, Fatea, Geria, Hasna Amira, Iqbal Ramadan, Jihan Muslim, Keisha Syabarani, Keisha, Muhammad Gopal, Mario, Hadir Pak. Muhammad Faris, Muhammad Dafa, Nabila, Noval, Nafisa Ardita, Naswa Ramadan, Nisa Rizky, Putri Dinila, Rafi Arya, Raka Andika, Resti Setiari, Safa, Talita Amara, Taufik Rahman, Tesalonика, Muspen ya, Willy Ferdian, dia juga Jaki Sobri, Mandi. Oke, belum disiapin ya sama ketua kelas. Oke, disiapin dulu ketua kelasnya, silakan. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran sejarah wajib pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih ada di bab keempat. Bab keempat itu masih membahas tentang zaman pergerakan nasional. Jadi sebelumnya kalian sudah sama-sama membahas tentang Sumpah Pemuda ya. Ada peristiwa Sumpah Pemuda, sebelumnya ada politik etis, terus nanti ada zaman perkembangan dari zaman pergerakan nasional ya. Nanti kemarin itu kalian sudah belajar tentang organisasi kan ya, sudah presentasi segala macam. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita berfokus ke peran tokoh-tokoh ya. Jadi apa sih peran tokoh-tokoh intelektual yang ada di zaman pergerakan nasional seperti itu. Jadi kita fokusnya membahas tentang tokoh-tokoh untuk pertemuan hari ini. Oke, kalau berbicara tokoh ya, dalam ilmu sejarah itu ada 3 konsep yang tidak bisa dipisahkan. Ada konsep manusia, ruang, dan waktu ya. Ini udah pernah dengar ya konsep seperti ini di kelas 10 ya. Jadi kalau manusia itu selalu membahas tentang tokoh ya. Jadi cerita sejarah itu tidak akan lepas dari adanya tokoh, peran tokoh seperti itu. Jadi layaknya sebuah cerita ya. Kalau kalian nonton film, baca buku, komik atau segala macam itu kan pasti ada namanya karakter ya, karakter atau tokoh. Oke, siapa di sini yang sering nonton film? Film ini. Fatir. Film apa kamu yang sering kamu tonton apa? Superhero Pak. Superhero apa? Film superhero apa? Batman Pak. Sebutin karakter apa aja di film Batman itu Pak? Batman dong ya. Hah? Itu ada pencatat Pak. Iya. Dokter Camilo. Oke, jadi ada karakter-karakter ya di dalam sebuah cerita itu ya, itu pasti ada. Di dalam sejarah juga selalu akan ada namanya tokoh-tokoh.
Tapi bukan karakter fiksi ya. Dalam sejarah itu ada karakter yang real, yang nyata seperti itu, yang punya peran penting apa dalam jawaban pergerakan nasional. Oke. Jawaban pergerakan nasional itu kalau kalian masih ingat itu memiliki fase-fase ya. Fase-fase jawaban pergerakan nasional itu terlihat dari adanya organisasi yang muncul. Ya kan, dimulai dari adanya Budi Utomo kan ya, sebuah organisasi yang berfokus dalam bidang apa Budi Utomo masih ingat? Pendidikan. Ya, dalam bidang pendidikan. Sampai nanti muncul organisasi-organisasi politik ya, seperti nanti ada PNI, ada PKI, ada Partai Perhimpunan Indonesia ya, dan segala macam. Nah, dari setiap organisasi tersebut nanti ada tokoh-tokoh kuncinya. Nah, tokoh-tokoh kuncinya inilah nanti yang akan kalian pelajari di pertemuan hari ini dan di pertemuan besok ya. Seperti itu. Jadi pertemuan hari ini makanya Ya, seru sih Pak. Ya. Nah, untuk membahas tokoh-tokoh ini ya, kita sama-sama membuat namanya project. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya kita membuat sebuah project kelas. Nah, projectnya ini adalah kalian membuat sebuah poster ya, poster dibuat dengan berkelompok. Jadi kalian nanti saya bentuk kelompok belajar. Nah, nanti hasil projectnya di sini adalah sebuah poster. Poster ini adalah bertemakan tentang tokoh-tokoh dari peristiwa zaman pergerakan nasional. Oke, nanti kalian yang pilih apa dulu. Oke, pada ke depan ya, kita mendesain projectnya dulu. Depan. Ya. Oke. Untuk pertama kita melakukan desain dulu ya, mendesain sebuah project poster yang apa yang project poster yang akan kalian buat. Oke, pertama langkah-langkah project. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi kelompok belajar. Saya bagi kalian menjadi 7 kelompok ya. Itu dilanjutin saja kelompok yang minggu kemarin digunakan lagi aja, nggak usah dirubah. Ya. Nah, nanti kalian setiap kelompok ini memilih tema masalah. Oke, masalah apa yang akan kalian buat atau kalian masukkan ke dalam tema poster. Jadi harus ada masalahnya. Oke, nah masalah ini bebas, kalian boleh pilih apa aja. Ya, boleh temanya itu pendidikan, ya, masalah-masalah pendidikan, misalkan masalah yang kalian temui aja sebagai seorang siswa, ya, misalkan ada tawuran pelajar, misalkan, atau siswa sering membolos, misalkan, ya, atau sering mencontek segala macam, ya, itu tema-tema pendidikan. Ya. Atau misalkan boleh tema-temanya itu yang lebih politik, misalkan. Ya, jadi penerapan demokrasi di Indonesia menurut kalian seperti apa? Sudah bagus kah? Ya, bebas ya temanya ya. Ya Pak. Itu sudah saya kasih contoh-contoh temanya di LKPD kalian. Ya, jadi silakan buka LKPD-nya di Microsoft kalian ya. Bisa kalian lihat tema-temanya seperti apa. Oke. Nah nanti kalian tinggal pilih aja dari situ. Harus ada tema yang kalian pilih ya. Nah berikutnya nanti kalian memilih tokoh. Ya, dari macam-macam tokoh zaman pergerakan nasional ini kalian coba pilih siapa tokohnya satu aja ya, yang mau kalian bahas seperti itu ya. Paham ya? Oke. Tokoh-tokohnya, contoh-contohnya itu sudah saya tuliskan juga di LKPD ya. Bisa kalian lihat siapa-siapa aja tokoh-tokohnya. Ya. Tapi harus tokoh zaman pergerakan nasional ya. Jangan di sebelum atau sesudahnya seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Nah, di sini nanti kalian buat posternya adalah menggunakan aplikasi saja. Ya, jadi gunakan aplikasi desain grafis yang paling mudah kalian sering gunakan itu apa? Ya, ya bebas apa saya serahkan ke kalian. Dan nanti kalian tinggal pilih seperti itu ya. Jadi tidak dibuat secara manual ya, tapi menggunakan aplikasi. Oke, sampai di sini paham? Setelah paham ini? Paham ya? Oke. Oke. Nah, isi atau konten dari poster yang harus kalian jelaskan adalah berikut ini ya. Pertama, kalian harus menjelaskan peran. Oke, peran tokoh tersebut dalam zaman pergerakan nasional itu apa? Perannya sebagai apa? Oke, paham ya? Nah, berikutnya kalian menjelaskan alasan kenapa kalian memilih tokoh tersebut. Oke, dari sekian banyak tokoh itu, kenapa kalian memilih tokoh tersebut ini? Ya. Nah, berikutnya nilai-nilai perjuangan apa yang bisa kalian dapat dari si tokoh tersebut. Jadi setelah kalian pelajari tokohnya, kalian buat kesimpulan kalian apa nilai-nilai yang bisa kalian ambil ya dari tokoh-tokoh tersebut.
Jelas ya? Oke. Nah, yang berikutnya di sini nanti berhubungan dengan masalah yang kalian pilih. Jadi apa inspirasi yang bisa kalian dapatkan dari sekolah tersebut sehingga nanti bisa mengatasi masalah yang kalian pilih tadi, ya. Dalam memilih tema masalah. Jadi ini isi konten yang harus kalian buat di dalam poster yang kalian buat, ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham saya lanjut. Ya, jadwal pembuatan poster ya. Jadi untuk pembuatan project ini kita ambil 2 pertemuan. Oke, untuk di pertemuan hari ini, pertemuan 1, jadi tugas kalian adalah seperti ini ya. Pertama, kalian tentukan tema masalahnya di pertemuan 1 ini. Ya. Yang kedua, kalian menentukan tokohnya. Ya. Jadi pertemuan 1 sudah ditentukan tokohnya. Ketiga, menentukan aplikasi dan grafis apa yang mau kalian pakai. Ya. Yang keempat, mendiskusikan pembagian tugas kelompok. Ya, jadi siapa yang mencari informasi, siapa yang mendesain, ya, itu harus kalian bagi-bagi tugas seperti itu ya, agar kelompoknya itu bekerjanya hidup. Ya. Jadi jangan satu orang aja yang ngerjain tugasnya. Ya, paham ya? Oke. Nah, di pertemuan pertama ini kalian mempresentasikan ini. Ya. Jadi nanti ada presentasi kurang lebih 5 menit satu kelompok, ya, menyampaikan proyeknya ini, ya, progres proyeknya, dan apa tema yang kalian pilih, tokoh siapa yang kalian pilih, ya, itu harus dilaksanakan di pertemuan 1 ini, ya, paham ya? Oke. Nah, nanti di pertemuan kedua itu nanti ada presentasinya. Oke. Nah, nanti yang menilai poster ini adalah kalian, ya, siswa, bukan saya ya. Oke, jadi nanti dari 5 orang anggota kelompok ini ada yang mempresentasikan, ada yang berkeliling, bertanya, menilai posternya, seperti itu. Oke. Nah, nanti rubrik penilaian itu ada di dalam KPD yang sudah saya kasih ke kalian. Jadi di pertemuan kedua ya, pertemuan berikutnya ya. Oke, seperti itu ya. Nanti yang lebih lengkapnya saya jelaskan di pertemuan kedua aja. Paham ya? Oke. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Contoh-contoh bisa kalian lihat di internet juga banyak seperti ini. Ini contoh-contoh desain membuat posternya seperti itu ya. Jadi kalian bisa ambil modelnya seperti ini ya. Untuk karya kreativitasnya saya serahkan ke kalian ya. Kerjakan sekreatif kalian mungkin ya, sebisa kalian mungkin ya. Improvisasi silakan ya. Tanya-tanya temennya yang bisa grafis silakan, nggak apa-apa. Oke. Paham ya sampai sini? Oke. Kalau paham, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian diskusikan dulu, nanti kita ada presentasi 5 menit satu kelompok. Oke? Ya, silakan di duduk masing-masing. Oke, silakan didiskusikan ya. Kalau bisa buat catatannya, siapa yang bekerja cari informasi, siapa yang desain ya. Tadi udah saya sampaikan. Iya. Jadi kan desain dua bagian, dengan itu cari informasi. Ini kelompok berapa? Kelompok 4.
Udah di ini pikir-pikir tokonya yang mau diambil yang mana? Udah. Apa toko yang Soekarno, Insinyur Soekarno. Oke, boleh. Saya buka ya ini ya. Pandangannya banjir ya. Apaan dan? Ini kelompok berapa? Kelompok 7 Pak. Kelompok 7. Apa yang mau rencananya apa yang mau dipilih tokonya? Tokohnya Heeh. Muhammad Jamil. Muhammad Yamin. Oke, boleh dicari-cari ya informasinya ya. Ini kelompok berapa? 5. Pak. Kelompok 5. Siapa tokoh yang mau diambil temanya apa? Tokohnya siapa? Dewantara Pak. Fajar Dewantara ya. Oke. Ini yang kerja kayak satu orang gini. Enggak, ini saya lagi mencari informasi juga Pak. Cari dong informasi ya dong, Iya. dibantu dong temennya. Ini handphonenya pada mati. Iya Pak. Baik. Ini cuma bertiga. Ya Pak, si Tessa sama si Tessa di Spain, Bagasnya Sakit. iya Bagasnya. Oh, Tessa iya. di sini, jadi kita bertiga. Terus gimana? Udah bagi-bagi tugasnya? Udah ya? Informasinya itu judul kita ibu kita kaki. Dihujat dan dipuja. Nanti presentasi maju disiapin ya catatannya ya yang itu ya. Oh dicatat Pak. Boleh dicatat. Kalau dihafal juga nggak apa-apa kalau mau ngapalin. Jadi nanti kalian presentasinya jelasin itu tadi kenapa milih tema, tokohnya dipilih apa seperti itu ya. Ini udah bagi-bagi tugas. Ya Pak. Oke.
siapa yang itu, yang desainnya siapa? Yang bisa desain? Oke, yang nyari informasinya siapa? Semua. Semua. Bareng, Pak, biar Oke. cepet. Ya. Siap, siap. Oke. Jangan lupa bikin catatan untuk presentasi ke depannya ya. Oke. Yang pertemuan hari ini. Yang hari ini kan ngebahas ini kan? Ya, kalian presentasiin konsepnya dulu. Mau bahas siapa, temanya apa, itu ada di depan. Gimana ini kelompok berapa? Lagi menjelaskan Satu ya. Kelompok 1. menjelaskan alasan memilih toko, Pak. Oke, udah ada toko yang mau dipilih? Iya. Siapa? Dos Decker yang mana ini? Ernest Dos Decker ya, jangan sampai salah ya. Ada untuk majunya jangan lupa ya catatannya. Udah dibuat. Iya, betul Pak. Oke.
Ngapain lagi dia? Gimana hari ini udah dibuat konsep-konsepnya? Mau untuk maju bisa ya? Presentasinya dicatat itunya siapa yang tugas ini, yang itu tuh di papan tulis tuh. Itu yang harus kalian presentasiin dulu hari ini. Ya. Konsepnya dulu. Pilar utama. Ini gimana, tinggal 2 orang ini. Udah ini pembagian tugas sudah. Udah sih, udah dibikin. Ini catat. Iya dicatat aja, nggak apa-apa. Nanti ke depan kalian presentasi ininya dulu, konsepnya dulu ya. Kenapa milih toko, tema masalahnya apa yang dipilih. Ini kelompok berapa? Dua, Pak. Kelompok 2. Itu kelompok 2. Apa temanya udah dibahas? Udah dapat? Cokraminoto ya. Oke. Yang nyari informasi siapa? Udah. Oke. Yang bisa desainnya, yang bisa ngedesain posternya siapa? Oke. Oke ya. Nanti dipresentasiin ya ke depan ya. Oke, gimana? Udah siap untuk maju? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Siap, Pak. Buat ini.
Oke, bisa ya? Presentasi? Butuh waktu 5 menit atau bisa langsung sekarang? Bisa? Oke, kalau udah bisa kita lanjut aja buat presentasi konsepnya ya. Apa ya? Gini ya harapannya. Oh. Gambarin lagi siapa gambar di tangan gambar di sana. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, jadi satu kelompok silakan mempresentasikan dulu hasil perencanaannya ya, hasil perencanaan proyeknya. Oke, satu kelompok itu 5 menit saya kasih waktu. Ya. Boleh saya tunjuk atau kalian mau duluan? Kelompok siapa nih yang duluan nih? Yang duluan presentasi saya kasih nilai plus. Saya boleh Pak. Bapak nggak tangan saya dulu. Sama saya, Pak. Ya, juga kelompok pertama nih saya Pak ya. Oke, yang lain tolong disimak dulu pokoknya di depan. Ya, dan stop stop diskusinya dulu. Ya oke, teman kalian di depan mau presentasi silakan disimak dulu ya. Oke, 1, 2, 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, namun ada satu teman kami yang sakit jadi berhalangan untuk hadir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konsep poster kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safa Herman Ramadhani, biasa dipanggil Safa, dari absen 31. Saya Resi dari absen 30. Saya 6 bulan. Oke, jadi satu lagi anggota kami yaitu Fajar Ardiansyah, yang hari ini sudah berhalangan hadir karena sakit. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, jadi akan ada 4 pembahasan yang akan kita presentasikan. Jadi alasan kenapa
Itu tagline-nya ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Resti mengapa kami memilih Insinyur Soekarno untuk tokoh poster kami. Silakan Resti, perkenalan. Nama saya Rizky dari Absindo. Alasan memilih tokoh tersebut karena Insinyur Soekarno bagi kami adalah tokoh utama dalam peran memerdekakan Indonesia. Beliau juga merupakan inspirator yang sangat berpengaruh bagi kami. Ya, betul sekali. Jadi, kenapa kami memilih Insinyur Soekarno? Karena bagi kami Insinyur Soekarno ini adalah tokoh utama dalam peran memerdekakan Indonesia. Oke, lanjut, yaitu alasan kenapa kami memilih tema masalahnya. Silakan Nabila dan Iqbal. Alasan kami memilih tema di mana peran karena kami melihat terjadi sekarang kepercayaan itu semakin menurun. Karena sekarang ini semakin banyak pula para wanita yang bahkan skill atau kemampuannya melebihi laki-laki. Tapi hal itu bukan menjadi alasan kualitas laki-laki menjadi menurun. Maka dari itu kami berharap kepada teman-teman kelas, terutama para laki-laki di kelas ini, melihat contoh dari Insinyur Soekarno dengan keberaniannya, pengorbanan, pantang menyerah yang akhirnya mampu menjadi inspirator bahkan presiden pertama di Indonesia. Oke, terima kasih Nabila dan Iqbal atas penjelasannya. Selanjutnya itu tentang aplikasi yang kami gunakan. Ya, Anggun bisa jelaskan? Aplikasi yang digunakan. Kelompok kami akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster karena Canva mempunyai template yang grafis yang bagus-bagus dan lengkap, jadi dapat mempermudah proses pengeditan untuk poster kami nanti. Ya, betul sekali. Jadi Canva itu udah banyak banget template yang bagus-bagus, jadi tinggal kami taruh aja dan tambahkan teks biar lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya yaitu tentang pembagian tugas kelompok yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama untuk mencari informasi ada 5 orang, yaitu Anggun, Fajar, Nabila, Resti, dan Iqbal. Untuk pembuat desain poster yaitu saya sendiri, Safa. Untuk anggota yang akan presentasi nanti yaitu ada Iqbal, Anggun, Nabila, dan Fajar. Untuk anggota yang akan nilai poster teman-teman semua yaitu ada saya dan Resti. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Oh iya, bukan sanggahan ya. Oh, salah ya. Tanggapan. Tanggapan, sorry. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Tadi sudah bagus, terutama untuk tema masalahnya ya, itu cukup menarik ya. Jadi ada menurut kelompok 4 ada merosotnya ya. Iya. Merosotnya peran laki-laki sebagai seorang pemimpin ya. Iya. Keberaniannya itu kurang. Merasa sih gitu ya. Oke, terlihat dari teman-teman di kelas. Iya. Ya, sebetulnya ya oke, nggak apa-apa ya. Itu menarik untuk kelompok 4. Ya, jadi melihat kelompok 4 itu sebagai inspirator ya, tokoh inspirator sebagai bagaimana sih seorang sikap pemimpin seperti itu ya, yang bisa ditiru dari Insinyur Soekarno. Oke, silakan dilanjutkan ya untuk proyek posternya kelompok 4 sudah sangat bagus. Terima kasih banyak kelompok 4. Tolong dikasih tepuk tangan untuk Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang mau? Saya. Dua ya. Kelompok berapa ini? 3, Pak. 3, oke. Ayo. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Boleh silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep kerja kelompok Yang berjudul Yang- RA Kartini. ya. Oke. Ini perkenalan nama dulu ya. Perkenalkan nama saya Widi Ferdian dari Absen 35. Perkenalkan nama saya Ahmad Rigi Marianhar dari absen 3. Saya Nova Kamila dari Absen 23. Nama saya Nafisa Rita Putri dari absen 24. Nama saya Fatihah Musa Khalila Mulia dari absen 11. Tokoh yang kami pilih adalah Era Kartini yang bertema mengapa wanita harus tangguh dan berani. Ya. Alasan kita memilih Era Kartini
karena Ella Kartina adalah tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan jasa beliau, para wanita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Beliau adalah wanita yang hebat, berprestasi, pahlawan kaum wanita. Karena seperti yang kita tahu di zaman sekarang, alasan memilih tema tersebut ya. Karena seperti yang kita tahu di zaman seperti sekarang masih banyak para perempuan yang menganggap dirinya lemah dan tidak bisa berbicara. Kita bisa melihat contoh dari Ella Kartini yang berjuang keras agar wanita di Indonesia juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan agar wanita dianggap sama dengan laki-laki. Wanita juga berprestasi, kuat, dan tangguh sesuai dengan tema yang kita bawakan. Dan aplikasi yang digunakan adalah Canva karena banyak yang menarik. Bagian tugas kelompok anggota pencari informasi ada Willy, Naufal, sama Fatea. Sumber bacaannya dari Braille.com sama Suara Baru. Yang membuat desain poster adalah Nafisa, yaitu saya sendiri. Anggota yang mempresentasikan poster yaitu Naufal, Fakir, sama saya. Dan anggota yang menilai poster yaitu Fatea dan Willy. Oke. Udah ya, itu ya. Oke, ini juga menarik ya dari kelompok 3. Jadi pembahasnya adalah tokoh Ella Kartini ya. Oke, Kartini sebagai tokoh apa ini? Sebagai inspirasi kalian sebagai apa tokohnya? Oke, sebagai contoh wanita yang tangguh itu menurut kalian seperti apa ya? Oke, dari harapan itu nanti bisa kalian dapat ya nilai-nilainya seperti itu. Oke, sudah bagus kelompok 3 ya. Sudah kena ya tokoh dengan tema masalahnya. Oke, dilanjutkan ya untuk pembuatan posternya. Nanti presentasinya di pertemuan kedua. Ya. Oke, sudah sangat baik. Silakan dikasih tepuk tangan dulu. Kelompok 3 ditutup dulu presentasinya. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikutnya satu lagi nih yang mau sulit Pak, karena ya. Oh ya ya. Oke. Kelompok 4 sudah siap presentasinya? 5 Pak. Kelompok 5 Pak. Kelompok 5. Oke. Silakan kelompok 5 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep kerja kelompok kami, yaitu tentang poster, dan tokoh yang kami pilih adalah Ki Hajar Dewantara. Untuk tema yang kita pilih adalah bolos sekolah itu sangat merugikan. Yang pertama ada alasan kenapa kami memilih tokohnya tersebut, yaitu dijelaskan. Kenalin dulu. Maaf, pertama-tama ada saya Miriam Tabina, saya Miriam Jana, Saya Taufik Rahman, saya Muhammad Awal, saya Naka Andika. Ricky, ya. Iya, silakan. Ya, jadi alasannya adalah Kena foto, Cok. Alasan memilih Soko itu karena beliau sangatlah berjasa dalam bidang pendidikan di Indonesia dan berusaha keras untuk memajukannya. Jadi kami sangat berterima kasih dengan beliau karena beliau kami dengan teman-temannya semua dapat bersekolah. lalu ada alasan kenapa kami memilih tema masalahnya yaitu bolos sekolah.
sekolah, karena di zaman sekarang banyak murid sekolah yang masih disuruh laku bolos sekolah dari dalam. Jadi dengan itu kami memilih tema bolos sekolah untuk diangkat menjadi tugas poster kami. Ya, karena emang banyak murid sekolah yang berusaha waktu sekolah untuk dijadikan waktu bolos-bolos mereka. Jadi itu kan masalah masalah dalam bidang pendidikan, apalagi Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi kami memilih tema bolos sekolah untuk dijadikan tugas poster kami. Lalu ada aplikasi yang akan kami gunakan dalam siapa? Tanpa aplikasi yang digunakan adalah Canva, dikarenakan menggunakan serta memiliki banyak fitur yang menarik. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi Canva untuk editing karena di sana tuh gampang banget untuk digunakan dan banyak fitur-fitur yang menarik. Terus ada Pembagian tugas ya. ya, lalu ada pembagian tugas dijelaskan oleh Raka. Pembagian tugas yang pertama yang mencari informasi Kakak Andika, saya sendiri, dan yang kedua ada yang membuat desain poster Muhammad Dafa, dan yang mempresentasikan Geria Tabina, dan yang menilai poster ada Taufik dan Aulia. Oke ya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5 juga sudah bagus ya. Ini memilih jadi Ki Hajar Dewantara ini salah satu tokoh kunci ya dari zaman pergerakan nasional. Itu kalau kalian lihat nama Suwandi Suryadinat atau Ki Hajar Dewantara itu selalu ada. Bahkan dari zamannya Indis Party ya, Party Perhimpunan Indonesia, bahkan nanti ada taman siswa ya. Jadi dalam setiap fase zaman pergerakan nasional itu nama Suwandi Suryadinat, Ki Hajar Dewantara itu selalu hadir ya. Jadi kalau menurut saya Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh kunci ya dari zaman pergerakan nasional. Oke, sudah bagus. Dari temanya juga ambil tema masalah yang dekat dengan kalian ya. Oke, jadi nggak usah repot-repot, kalian sendiri tentang fenomena banyak siswa yang bolos. Oke, terima kasih kelompok berapa, kelompok 5 ya. Oke, silakan duduk teman-teman masing-masing. Oke, satu lagi. Oke, bisa satu kelompok lagi. Selesai ini. Mas. Oke. Kelompok berapa? 7 Pak. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep pertemuan tadi. Sebelum itu izinkan kami perkenalan dulu. Saya Kalita Maranaswa dari absen 32. Saya Ebna Walakim dari absen 18. Saya Dani Putra Damarullah dari absen 8. Saya Jihan Usul Hatimah dari absen 15. Saya Putri Nila dari absen 27. Tarik. Tokoh yang kita pilih adalah Muhammad Yamin. Alasan memilih Muhammad Yamin adalah ini salah satu tokoh bangsa yang peran besar meletakkan dasar-dasar konstitusional negara Indonesia pada masa menjelang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tema yang kita pilih itu penggagas Indonesia yang dihujat dari muda. Alasan kenapa kami memilih Muhammad Yamin, alasan kenapa kita memilih tema tersebut karena walaupun Muhammad Yamin penggagas yang dihujat, tapi dia tetap ikut membantu memutuskan Pancasila. Aplikasi yang dipilih adalah Canva, pencari informasi Jihan dan Kalita, pembuat poster Kalita, yang presentasi Dani, Muhammad Naufal, dan Putri Nila. Memilih poster Kalita dan Jihan.
Iya dari keluarga kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok kami memilih tokoh Muhammad Yamin ya. Ya, sebagai tokoh yang mau dibahas. Oke. Alasannya kenapa pilih Muhammad Yamin? Karena Muhammad Yamin itu salah satu tokoh bangsa yang berperan besar meletakkan dasar-dasar konstitusional negara Indonesia pada masa menjelang dan awal kemerdekaan. Oke, jadi memang Muhammad Yamin salah satu tokoh yang terkenal nasionalis ya. Iya, Pak. Jadi salah satu penggagas Pancasila juga ya. Dengan yang lain-lain. Masalahnya apa tadi saya sama-sama dengar? Penggagas Indonesia yang dihujat dan dihujat. Oke, jadi ada kata yang dihujat ya. Nanti coba dijelasin itu ya. Kenapa Muhammad Yamin itu dihujat? Oke, ngomong silakan nanti dibahas ya. Kalau ya. Oke, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Coba dikerjakan saja dulu. Oke, terima kasih kelompok 7 ya. Dilanjutkan pembuatan posternya ya. Nanti presentasi di pertemuan kedua. Ya, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Ya. Oke, dari perwakilan teman-teman yang presentasi ya, maaf nggak semua bisa maju ya, karena kita keterbatasan waktu. Oke, kalian juga akan ada tugas membuat posternya. Ya, ini kan baru konsep ya. Oke. Oke, duduk dulu ya. Sudah? Oke. Ya, untuk yang tidak maju presentasi nanti bisa dikirim ke saya ya. Infonya seperti apa yang mau kalian pilih ya. Boleh kirim lewat Microsoft Teams-nya nggak apa-apa ya. Dikirim aja konsepnya apa yang mau kalian presentasikan. Nanti saya akan nilai. Oke, proyeknya bisa dilanjutkan atau tidak ya. Yang tadi tidak maju, yang kelompok yang tidak maju. Oke, untuk berikutnya silakan yang sudah fix tadi sudah bisa membuat, silakan dibuat posternya masing-masing ya. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan ada presentasi. Oke. Nah, presentasinya itu nanti akan ada 3 orang yang presentasi, 2 orang yang menilai ya. Jadi masing-masing kelompok itu kalian akan menilai pekerjaan teman kalian masing-masing ya. Jadi nanti posternya akan ada yang berdiri. Kelompok 1 di sini misalkan, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5, 6, 7 seperti itu ya. Intinya seperti itu. Nah, nanti yang bertanya itu berkeliling ya. Bertanya ke kelompok masing-masing, kelompok yang berbeda-beda tadi. Oke, melakukan penilaian. Silakan bertanya ke poster teman yang sudah kalian buat. Oke, jelas ya nanti ya. Oke, nanti lengkapnya saya jelasin lagi di pertemuan kedua ya supaya kalian. Oke, karena sudah fix ya, sudah terkonsep proyek kalian. Jadi untuk hari ini mungkin bisa saya akhiri saja ya. Saya tutup. Oke. Bisa ya? Oke, kalau ada pertanyaan sebelumnya setelah sini? Ada pertanyaan? Tentang proyek posternya? Aman ya? Iya. Udah clear semua ya? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.